muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang masih terus Allah berikan, Allah cucurkan, Allah limpahkan, dan kita menikmatinya terutama di dalam bulan suci Ramadan yang mulia ini. Berikutnya salawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah melewati setengah daripada bulan suci Ramadan pada tahun ini. Dan ini merupakan anugerah besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Banyak orang yang ingin hidupnya berlanjut di dalam bulan suci Ramadan tahun ini, tapi di antara mereka ada yang sudah kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sahabat-sahabat kita yang terbaring di rumah sakit pada subuh ini, mereka juga sama seperti kita ingin menikmati indahnya Ramadan, sehat walafiat, bisa ke masjid yang mulia ini. Dan kita jemaah yang mulia, Allah berikan usia bagi kita, Allah berikan kesehatan bagi kita. Ini bukan tanpa sebab, bukan secara tiba-tiba, bukan secara kebetulan, tapi merupakan nikmat dan takdir Allah bagi kita agar kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara manusia yang paling merugi adalah dia masuk dalam bulan suci Ramadan, dia hidup dalam bulan suci Ramadan, dia menikmati indahnya bulan suci Ramadan, tapi kemudian dia menjadi hamba yang abai dengan salatnya, abai dengan salat lima waktunya, abai dengan bacaan Qur'annya, abai dengan tarawih dan witirnya, abai dengan sedekahnya, abai dengan menjaga lisannya, abai dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika takbir hari raya datang dia tidak mendapatkan apapun dengan Ramadannya, bahkan dia belum terampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan Ramadan ini menjadi waktu jeda sebenarnya bagi kita hidup di atas dunia ini. Dan jeda waktu dia menjadi perkara yang penting jemaah yang mulia. Jeda waktu dia menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk melanjutkan kehidupan ini. Kalau kita melihat contohnya di dalam sholat. Nah, sholat yang kita lakukan dia ada tumaninah, yaitu waktu tenang, waktu jeda antar rukun agar kita tidak tergesa-gesa di dalam sholat kita. Nah, ketika seseorang yang sholat, dia seperti, maaf cakap, seperti ayam yang mematok makanan, gerakan terlalu cepat, sebagaimana mungkin yang kita lihat sholat tarawih di satu masjid di Indonesia ini, dengan gerakan yang begitu cepat tanpa tumaninah, maka dapat dipastikan sholat yang demikian tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tumaninah itu menjadi penting, menjadi hal yang utama yang harus diperhatikan di dalam sholat kita. Nah, sebegitu pentingnya waktu jeda, waktu tenang, waktu tidak terburu-buru di dalam kita melaksanakan rukun-rukun dalam sholat kita. Begitu pula jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan suci Ramadan ini misalnya, di akhir 10 akhir Ramadan kita kenal dengan i'tikaf. I'tikaf ini bermakna kita menetap di satu tempat, di satu masjid, kemudian kita jeda sejenak dengan duniawi kita. Kita kemudian fokus dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di i'tikaf 10 akhir bulan suci Ramadan. Maka kemudian dia menjadi perkara yang sangat diperhatikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan i'tikaf ini dia menjadi sunnah Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Ketika di akhir menuju akhir Ramadan, maka Rasulullah semakin mengikat pinggangnya, semakin sering berada di masjidnya, semakin sering membaca Al-Quran. Para ulama-ulama dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika
ketika masuk akhir Ramadan, dia melakukan i'tikaf di masjid, memperbanyak salatnya, memperbanyak zikirnya, memperbanyak bacaan Al-Qur'annya. Tujuannya adalah dia i'tikaf ini menjadikan waktu jeda dunianya sesaat agar dia fokus dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika seseorang melakukan ibadah haji. Mengapa ibadah haji itu seumur hidup jika seseorang mampu dan dia kemudian ada harta yang ditinggalkan untuk keluarganya di tempat tinggalnya, dan mampu ini bukan hanya mampu harta, mampu badan, mampu keamanan, mampu transportasi dan sebagainya. Misalnya seperti saat Covid dulu, itu mampu dia segi uang, dia punya kendaraan, tapi tidak mampu dalam segi kesehatan karena keadaan tidak memungkinkan. Maka wukuf di Arafah, mengapa haji diwajibkan sekali seumur hidup manusia yang muslim dan mukmin di dalam kehidupannya, agar setidaknya seseorang manusia yang muslim mukmin ini dia pernah jeda sekali seumur hidup di tempat wukuf di padang Arafah. Mengapa disebut waqafa, wukuf? Dia berhenti sejenak. Dia berhenti, dia bertempat di Arafah ini, di padang Arafah. Di sana dia merenungi kehidupannya dan bagaimana kelanjutannya di dalam kehidupan ini sebelum kemudian dia menuju hari akhirat nanti. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu jeda, waktu henti, waktu tenang di dalam hidup kita ini menjadi penting. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu siklus kehidupan kita, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, hingga kemudian masuk Ramadan, kemudian Syawal, lanjut lagi, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, masuk lagi Muharram, 12 bulan siklus tahunan dalam kehidupan kita. Allah jadikan satu bulan bernama bulan suci Ramadan di dalam siklus kehidupan kita. Nah, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan di antara tujuan inti mengapa Allah jadikan Ramadan ini ada. Mengapa kemudian dalam Ramadan ini Allah fardukan sebulan penuh berpuasa. Kemudian ketika masuk Ramadan semuanya berubah menjadi istimewa dan mudah kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah orang datang ke masjid, mudah orang berpuasa. Dulu mungkin di luar Ramadan sulit untuk puasa Senin Kamis, tapi ketika masuk bulan suci Ramadan, orang dengan mudah dia berpuasa. Dulu sebelum masuk Ramadan, orang mungkin sulit dalam bersedekah, tapi begitu masuk dalam bulan suci Ramadan, tiba-tiba orang dengan mudah dia bersedekah. Dulu ketika sebelum masuk Ramadan, orang sulit membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tapi kemudian ketika masuk bulan suci Ramadan, secara tiba-tiba berubah, orang menjadi mudah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, dulu sebelum Ramadan, mungkin Quran kita terletakkan di rak-rak kita yang tidak ada orang yang pegang. Tapi masuk dalam bulan suci Ramadan, banyak orang mulai memegang Al-Quran itu, dan dia berpindah satu tangan ke tangan yang lain. Begitu mudah kita dalam melakukan ibadah dalam bulan suci Ramadan. Dulu sebelum masuk Ramadan, kita mungkin susah untuk menjaga salat 5 waktu. Tapi begitu masuk Ramadan, saf-saf penuh ketika orang melaksanakan salat 5 waktu ketika panggilan azan itu berkumandang. Nah, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sadari atau tidak, sebenarnya Ramadan ini dia menjadi waktu kita untuk jeda sesaat dengan kehidupan dunia. Dan takdir Allah jemaah yang mulia, intensitas pekerjaan kita dengan izin Allah pun terkurangi di dalam bulan suci Ramadan. PNS itu cepat pulang di dalam bulan suci Ramadan. Orang-orang warung bekerja di warung kopi mungkin dia tidak membuka di siang hari dalam bulan suci Ramadan. Dan begitu juga dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ritme, nada dan irama pekerjaan duniawi kita melambat di dalam bulan suci Ramadan. Dan kita sadari atau tidak, itu di awal-awal Ramadan seolah-olah kalau kendaraan itu di-tune up, larinya lebih kencang, ibadah kita lebih mudah, ibadah kita lebih kencang, dan lebih mudah kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan.
Nah, hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Rasulullah, bahkan Nabi juga mencontohkan sendiri, dan kemudian diikuti oleh tabi'in dan kemudian para ulama-ulama kita. Itu mereka ketika masuk bulan suci Ramadan, trennya itu bukan menurun jamaah yang mulia. Ketika masuk bulan suci Ramadan, dia ditune up seperti kendaraan, dia melaju kencang. Lari makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Jadi trennya itu semakin meningkat. Makin tengah Ramadan makin kencang kendaraannya. Makin menuju akhir Ramadan itu semakin kencang. Bahkan mungkin kalau ibarat kendaraan, dia makin berapi-api keluar knalpotnya, saking cepatnya dia bergerak. Bacaan Quran jauh lebih banyak. Masuk hari-hari Ramadan, makin berakhir Ramadan, Quran itu semakin banyak dibaca. Nah, kita baca sejarah para ulama kita, di awal-awal Ramadan itu bisa 1 minggu itu sekali khatam. Tapi kemudian menuju akhir Ramadan itu bisa 3 hari sekali khatam. Kemudian 10 akhir Ramadan hingga akhir-akhir Ramadan itu bisa setiap hari 1 kali khatam jemaah yang mulia. Sedekah juga semakin lama makin dekat Idul Fitri makin meningkat. Makin kita menuju akhir Idul Fitri, tarawih semakin ramai orangnya. Bacaan Al-Quran semakin banyak. Kemudian orang semakin berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang mestinya kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan kita, hadirin jamaah yang mulia. Nah, apa yang terjadi dengan kita hari ini, terutama di Indonesia dan di tempat kita di Provinsi Aceh ini, jamaah yang mulia, trennya justru semakin menurun jamaah yang mulia. Di awal-awal Ramadan itu penuh sesak, orang salat tarawih tidak ada tempat. Tapi hari ini tarawihnya sudah mulai, setengah masjid itu sudah mulai kosong. Kemudian awal-awalnya bacaan Quran meraung-raung setiap habis subuh. Kemudian semakin lama semakin sedikit orang-orang membaca Al-Quran. Jumlah orangnya sama jamaah yang mulia. Dan saya merasakan sendiri, apa yang saya rasakan jamaah yang mulia. Di awal-awal Ramadan itu macet perjalanan. Saya menuju masjid, kalau saya berceramah tarawih itu dari rumah menuju masjid, itu macet itu biasanya di Masjid Oman, di masjid-masjid, di simpang-simpang yang ada masjidnya. Tapi menuju akhir Ramadan, kemacetan itu terjadi di yang dekat dengan pasar jemaah yang mulia. Maka ketika pergi ke masjid itu hindari simpang pasar kalau di akhir Ramadan. Kalau di awal-awal Ramadan yang dihindari itu adalah simpang-simpang masjid, karena yang ramai, yang sesak, macet itu di simpang-simpang masjid. Nah, ini kita harus mawas diri, hadirin jamaah yang mulia. Kalau sampai Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir kita, maka kita menjadi orang yang paling bersedih ketika kita tidak menggunakan Ramadan kita tahun ini untuk mendapatkan tiket masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang mulia, kita mungkin gembira dengan hadirnya Idul Fitri. Orang semua bergembira, orang semua tersenyum, orang semua bahagia. Tapi seandainya kita bisa melihat mereka yang di dalam alam kubur, mereka yang sudah dikebumikan, mereka yang sudah kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Idul Fitri datang, mereka menangis, mereka bersedih. Karena mengapa? Karena pintu-pintu syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala itu kembali ditutup saat habisnya bulan suci Ramadan yang mulia. Dan azab kubur itu ditangguhkan oleh Allah selama dalam bulan suci Ramadan. Ketika selesai Ramadan, mereka yang na'udzubillah memperoleh dosa-dosa, melakukan dosa dan diazab kubur di dalam kuburnya, mereka kembali diazab ketika selesainya bulan suci Ramadan yang mulia ini. Maka hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita gunakan Ramadan kita dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadikan ini waktu jeda kita untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah jamaah yang mulia, ketika kita mencintai seseorang, maka kita akan menyediakan waktu kepada orang itu. Seorang ayah yang cinta sekali dengan anaknya dan istrinya,
Dia akan menyediakan waktu khusus untuk keluarganya. Ada yang disebut quality time kita. Ada waktu utama, waktu khusus kita tinggalkan pekerjaan kita, tinggalkan yang lain-lain, tinggalkan kebutuhan pribadi kita, tapi kita fokus kepada keluarga kita. Ada waktu membawa anak jalan-jalan, ada waktu membawa istri jalan-jalan, ada waktu bercengkrama dengan keluarga kita, karena mereka adalah orang yang paling kita cintai di dalam dunia ini, dalam keluarga kita. Nah, hari ini kita mengaku cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan ruh kepada kita, memberikan nikmat kepada kita, memberikan segala-galanya kepada kita, yang menutup aib-aib kita sehingga kita masih orang tersenyum pada kita walaupun dosa-dosa berjibun yang kita lakukan di atas dunia ini. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, jamaah yang mulia. Cuma kelebihan kita adalah Allah masih menutup dosa-dosa kita dan aib kita sehingga kita dianggap mulia di hadapan manusia. Nah, hadirin jamaah yang mulia, Allah yang telah memberikan segala-galanya, Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, memberi nikmat kepada kita, mengabulkan doa-doa kita, menyembuhkan sakit kita, memberikan harta kepada kita, memberikan usia kita masuk dalam Ramadan. Pertanyaannya, kapan quality time kita, waktu kita khusus untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yakinlah jamaah yang mulia, pintu surga itu ada beberapa. Di antaranya ada pintu orang salat yang ibadah mereka utamanya dengan salat, masuknya lewat pintu itu. Ada kemudian babur rayyan, pintu rayyan yang khusus untuk orang-orang yang berpuasa, yang dia utamanya dia berpuasa ibadahnya. Ada orang yang dengan ibadah-ibadah yang khusus, ada orang yang menjaga salat setelah wudunya seperti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah yang kita kenal dan dihafal anak-anak kita adalah muazzin pertama dalam Islam. Tapi satu kelebihan ibadah dia selalu menjaga 2 rakaat setelah sholatnya, sehingga Bilal masih di dunia tapi terompah kakinya, sendalnya itu sudah berbunyi di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, apa ibadah utama kita, apa quality time kita, apa waktu khusus kita? Hanya berdua, meratap, meminta, bertakarrub, mendekatkan diri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana salat kita, bagaimana puasa kita? Kalau kita mengandalkan puasa, bagaimana puasa kita? Kalau kita mengandalkan salat, bagaimana salat kita? Kalau kita mengandalkan sedekah, bagaimana sedekah kita? Kalau kita mengandalkan menjaga aib orang lain, menutup lisan kita, tidak ghibah dan fitnah, bagaimana dalam bulan suci Ramadan? Karena hadirin yang mulia, ketika kita meminta syurga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengabulkannya dengan memudahkan kita untuk beribadah khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa melewati Ramadan tahun ini dengan menjadi Ramadan terbaik di dalam hidup kita, dan kalaupun ini menjadi Ramadan terakhir, mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan wasilah bagi kita untuk kekal di dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.